nama saya, maafkan. Apa? Tapi dia udah injek-injek nama saya, maafkan. Apa? Tapi dia udah hancurkan semua kehormatan saya, tapi dia hutang sama saya, bayarlah. Mudah-mudahan yang punya hutang segera lunas, dan setelah lunas tidak berhutang lagi, hidup selamanya tanpa hutang. Ini hadirin, ada rumus. Mudah-mudahan jamaah hafal terus, ingat terus. Coba diulangi kalimat ini dipakai seumur hidup. Mampu beli, coba diulangi bareng-bareng. Belum mampu, sabar. Jangan kemakan gengsi. Jangan bermudah-mudah berhutang. Hafal? Yuk diulangi. Mampu, belum mampu, jangan kemakan, jangan mudah-mudah, mampu beli, belum mampu, sabar. Jangan kemakan gengsi, jangan bermudah-mudah hutang. Hadirin, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Sambung silaturahim, terbuka pintu rezeki, kata Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, siapa-siapa orang yang dia nyambung silaturahim, Allah luasin rezekinya, Allah buka keberkahan hidupnya, Allah barokahkan usia-usia dalam hidupnya. Mayyurid ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sesiapa yang dia mau panjang umurnya, luas rezekinya, hendaknya dia sambung tali silaturahim. Yang kedua apa tadi? Silaturahim. Lihat tetangga kanan, lihat tetangga kiri. Siapa yang paling berhak untuk kita silaturahimi setelah orang-orang yang ada hubungan rahim sama kita? Kakak, adik, Pak D, Bude, orang-orang yang kita punya hubungan rahim sama beliau, yang paling berhak lalu adalah orang yang pintu rumahnya paling dekat. Kalau masak, kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kamu masak, perbanyak kuahnya. Aisyah nanya, wahai Rasulullah, kenapa harus diperbanyak kuahnya? Untuk dibagi-bagikan kepada tetangga. Yang dibagiin kuahnya doang berarti? Ya enggak gitu hadirin. Bukan berarti perbanyak kuahnya, yang kita kasih cuma kuah, yang kita kasih kuah sama isinya. Begitu hadirin, sambung silaturahim, mulai dari yang paling dekat rahimnya sama kita, sampai nanti siapapun kaum muslimin, sambung tali silaturahim. Alhamdulillah. Yang ketiga apa? Sholatnya dijaga. Ibu melihat anak laki-lakinya subuh-subuh masih tidur, biasanya sering banget bilang gak apa-apa, kasihan. Padahal lebih kasihan lagi kalau anak kita gak bangun sholat subuh. Coba jamaah dijawab dengan jujur. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita mau tidur, jelang-jelang tidurnya, kita sering bilang yang pertama atau yang kedua? Yang pertama gini, nah cepet tidur besok bangun sekolah. Yang kedua, nah cepet tidur besok kita bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Jawab jujur, kita lebih sering bilang sama anak sebelum tidur yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Pantes anak kita bangun pikirannya untuk sekolah, bukan bangun untuk sholat subuh. Padahal kalau bisa hantarkan anak kita sebelum tidur. Nah, bangun besok kita sholat subuh. Jangan cuma sekedar nak cepet tidur besok bangun sekolah, bukan. Tapi nak cepet tidur besok bangun sholat subuh. Ibunya membangunkan, ayahnya ikut bangun. Jangan sampai ibunya bangunin, ayahnya enggak bangun. Bangun. Wah, ini paling semangat banget, luar biasa hadirin. Bangun jemaah. Ini yang jomblo-jomblo wabil khusus, katanya mau nikah, izinnya mau nikah, bangun subuh aja susah, gimana mau bangun rumah tangga?
sholat subuhnya? Ibu, nanti kalau datang anak bujang mau melamar putrinya ibu, jangan buru-buru diterima. Tanyain dulu, gimana sholat subuhnya, rumahnya di mana, anakku sayang gimana bacaan hafalan Qur'annya. Tanya, boleh. Mau pergi datang ke kajian, tadi milih-milih baju dulu atau enggak? Milih-milih kadang, gak bisa sembarangan, kadang milih, kadang asal pakai. Iya, tapi milih baju kadang dipilih. Gak sembarangan kita pakai baju. Mau datang ke kajian aja milih, apalagi milih calon mantu. Tanyai gini jamaah, namamu siapa nak? Nama saya Muhammad Amrizul Fajri. Oh, ada Fajar-Fajarnya. Ya udah silakan baca surah Al-Fajr. Ya udah suruh baca surah Al-Fajr. Belum selesai baca surah Al-Fajr karena cukup lumayan agak panjang, datang lagi. Assalamualaikum Om, Tante, niat silaturahmi yang kedua mau melamar putrinya Om. Loh, ini aja belum selesai. Namamu siapa nak? Muhammad Isa Torik. Ya udah baca surah At-Torik nak. Belum selesai baca At-Torik, datang lagi yang ketiga. Assalamualaikum Om, Tante, niat mau melamar putrinya Om dan Tante. Nama kamu siapa nak? Nama saya Muhammad Ali Imran. Tapi saya kalau dipanggil di rumah kulhu Om. Dipanggilnya kulhu, biar nggak berat-berat nih. Tanyai bacaan Qur'annya. Panggil, nak, kamu kesini jam 5 sore. Baik Om, baik Tante. Kita bilang sama DKM masjid. Pak DKM mohon izin biar nanti anak bujang ini yang azan. Dengar suara azannya. Jangan-jangan kita nanti nerima calon menantu asal-asalan gak bisa azan. Ayo nak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini calon mantu saya. Lanjutin nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu apa nak? Lupa Om. Wah, kalau lupa ini boleh nih. Nanti dulu nak, belajar lagi dulu sebelum menikah. Karena menikah itu waktunya lama. Kita bukan menikah dengan tampannya saja. Adik-adikku, kakak-kakak yang lagi insya Allah tahun ini segera ketemu jodohnya yang salih-salihah. Ingat, menikah bukan cuma tampan parasnya saja. Menikah bukan cuma cantik jelita wajahnya saja, tapi kita menikah dengan sifatnya, dengan kebiasaannya, dengan akhlaknya, dengan attitude-nya. Maka pastikan yang akan kita nikahi adalah wanita salihah dan laki-laki yang salih. Cari yang salih. Di mana dapat yang salih? Ibu, lihat kanan kirinya. Kalau masih bujang, tanyai. Kalau masih gadis, tanyai. Siapa tahu mau jadi calon mantunya ibu. Lebih baik ketemu di pengajian. Insya Allah orang-orang yang datang di pengajian, orang yang dipilih Allah langkah kakinya untuk mendekat kepada kebaikan. Orang datang ke pengajian, terjaga sholatnya. Saya salut sama Bahoro. Tadi Masya Allah Tabarakallah, begitu azan ini off semua acara, lanjut dengan sholat asar. Masya Allah Tabarakallah, tepuk tangan buat kita semuanya jemaah. Karena sholat tetap yang utama. Mau seburuk apapun kita, sholat. Mau sejelek apapun masa lalu kita, sholat. Mau sejahat apapun kita di masa lalunya, sholat. Walaupun kita sampai sekarang juga belum baik, jangan tinggalkan sholat jemaah. Walaupun kita pernah durhaka sama orang tua, jangan tinggalkan sholat. Walaupun kita pernah sentuhan sama riba, tetap jangan tinggalkan sholat. Kalau ada yang bilang percuma sholat kalau masih berbuat maksiat, loh bukan. Tidak ada yang sia-sia dengan sholatnya, karena kalau dia menunaikan sholatnya sudah berkurang maksiatnya. Orang yang jaga sholat, Allah yang jaga dia. Orang yang menjaga 5 waktunya, Allah yang akan berkahi hidupnya. Orang kalau sudah dicintai Allah, Allah cintai dirinya, insya Allah. Ini ada lalat gede banget jemaah. Apa namanya? Oh, drone. Masya Allah, luar biasa canggih teknologi. Besok kita semua mau kunjung ke rumah kawannya, terbang besok jemaah. Hari ini di Abu Dhabi, di Dubai dan beberapa negara Teluk, jemaah buka Instagram
Jangan salah nih. Orang nganter paket bukan lagi naik kereta jemaah. Orang nganter paket di negara Teluk, Dubai, Qatar, Abu Dhabi, dan semua negara-negara Teluk itu sekarang nganternya pakai terbang. Bukan pakai drone lagi. Dianya terbang. Nganter paket, dianya terbang. Mungkin 10 tahun atau 15 atau 20 tahun lagi kita sowan ke tempat yang lain, kita kunjung ke tempat mama bapak kita, udah bukan pakai kereta, bukan juga pakai motor, tapi terbang semuanya. Makin maju zaman, makin harus membuat dekat sama Allah. Handphonenya mana handphonenya? Bawa handphone? Dipakai handphonenya, bukan cuma untuk update status yang sensasional. Dasar suami nggak peka, bukan. Atau dia jelek-jelekin aib saudaranya, bukan. Pakai handphone untuk posting yang baik-baik. Punya handphone, keluarin posting yang baik-baik. Datang ke pengajian, buat story, nggak apa-apa. Saya tahu apal banget biasanya storynya ibu-ibu, emak-emak luar biasa, yang kalau biasanya nggak lagi ngaji, upload storynya adalah Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Itu biasanya tuh postingannya. Alhamdulillah sekarang lagi ngaji. Nggak apa-apa, upload. Nanti ria Ustadz, gimana kalau ria? Ria atau tidak, yang tahu adalah kita sama Allah. Yang penting kita upload niatnya berbuat baik, posting yang baik-baik. Niatkan sebelum posting ucap bismillah. Sebelum ngeklik tombol share ucap bismillah. Sebelum bagikan ucap bismillah. Kata Rasulullah, kalau sesuatu itu ditempel bismillah jadi barokah. Kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Tapi kalau terlepas dari bismillah maka dia terputus. Banyak-banyak ucap bismillah. Mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum posting ucap bismillah. Mau posting ucap bismillah. Nanti nge-share ucap bismillah. Main sosial media ucap bismillah. Niatkan sekarang kita jihad, bukan cuma jihad di medan darat, tapi jihadnya kita jihad udara. Gimana cara jihad udara? Jihad sosial media. Punya WhatsApp semua? Punya Instagram? Punya TikTok? Saatnya kita jihad lewat udara. Gimana cara jihadnya? Share informasi yang baik. Share tentang Palestina. Share yang mana yang penjajahnya, yang mana yang pemilik tanah aslinya. Di-share, jangan sampai besok kita ditanya, wahai hamba Allah fulan, kamu gimana sama handphonemu? Ya Allah, handphoneku hanya aku pakai foto-foto, aku foto 20 kali, aku edit sekian ratus kali, baru aku upload ya Allah. Bukan, tapi dipakai semuanya untuk nolong agama Allah. Barakallahu fikum. Ayo kita tutup dengan doa 3S, jadi bekal supaya hidup kita dicintai Allah. S yang pertama, ayo masih ingat? S yang pertama, S yang kedua, S yang ketiga, diulangi lagi, bawa pulang. Nanti kalau ada yang nanya tadi ngajinya bahas apa, 3S. S yang pertama, S yang kedua, S yang ketiga, jaga 3 ini. 1, sedekah kita. 2, silaturahmi kita. 3, sholat kita. Barokah dunia dan akhirat hidup kita insya Allah. Ada satu doa yang doa ini akhirnya disyairkan. Hafal insya Allah kita semua. Dan ini kalau bisa, ayo sebelum doa kita jadikan ini doa penutup, yang sebelum nanti kita berdoa bersama-sama kita lantunkan bersama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Minhu ma nasina wa
seorang ayah, seorang mama berdoa untuk anaknya tidak ditolak. Di sini ada orang yang baru saja terzolimi, mungkin sakit hati habis dizolimi oleh orang yang dia dekat, maka doa orang terzolimi kata Nabi juga tidak ditolak. Di sini ada orang yang lagi safar, orang yang datang dari mungkin luar Bahoro Medan, maka orang-orang yang lagi safar doanya tidak tertolak. Di sini juga sedang hujan, maka doa turun hujan tidak tertolak. Di sini ada anak kecil belum berdosa, semuanya masih suci. Kalau mereka amin, maka Allah, Masya Allah, tabarakallah, bisa mengabulkan detik itu, bahkan di waktu terbaik menurut Allah. Maka hadirin, ayo kita berdoa. Insya Allah potensi doa kita dikabul ini besar sekali di hari ini. Kita berdoa, diaminkan hadirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Suriya wa fi Afghanistan wa fi Iraq wa fi Yaman wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, anugerahkan kepada orang tua kami kesehatan ya Allah, kepada diri kami kesehatan ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bakti pada kedua orang tua kami ya Allah. Ada orang tua kami sudah berpulang, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan riyad min riyadil jannah ya Allah. Ada orang tua kami masih hidup ya Allah, izinkan kami terus bisa bakti pada beliau. Ya Allah, anugerahkan kepada desa Bahoro atau daripada kecamatan Bahoro Medan menjadi desa yang Engkau berkahi, Engkau ridhoi ya Allah. Warganya, masyarakatnya menjadi warga masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anugerahi yang hadir semuanya. Kalau punya masalah, angkat masalah beliau ya Allah. Kalau punya problematika, selesaikan problematika hidupnya ya Allah. Bila ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Kalau ada yang belum menikah, mudahkan bertemu jodohnya ya Allah. Bila ada yang sudah
salinannya ya Allah. Anugerahilah untuk kami semua keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak cucu kami salih salihah ya Allah. Anugerahi kami bisa mengucap la ilaha illallah sebelum kami wafat nanti ya Allah. Izinkan kami bisa ke tanah suci Makkah dan Madinah. Izinkan kami bisa wafat juga di tanah suci Makkah dan Madinah. Izinkan kami semua hidup dengan iman yang istiqomah. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakah selalu jamaah. Semoga Allah memuliakan hadirin semuanya, dan insya Allah kita akan sambung terus silaturahim. Bukan cuma di sini saja, mungkin secara raga kami nggak selamanya bisa silaturahim ke Bahorok ataupun ke Medan, tapi di sosial media mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita bersama-sama. Dan di sebelah ada masjid kita tercinta yang insya Allah sebentar lagi dibangun. Ayo pelan-pelan kita bersama-sama, satu orang mengeluarkan yang terbaik dari yang dipunya semampunya, insya Allah jadi jariah sampai hari kiamat. Ingat, Utsman bin Affan sudah wafat ribuan tahun, jariahnya tetap mengalir sampai hari ini. Kita pun demikian, nanti kita wafat, masjid itu tetap dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai taklim, dipakai ambil air wudhu, praktik sholat jenazah dan semuanya. Kita semua tetap panen pahalanya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi